Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur karena hidup kami sungguh diberkati. Kami boleh mengalami kasih setiamu Tuhan di setiap dan di sepanjang hidup kami. Apapun keadaan kami pada hari ini, kami percaya dan kami tetap memandang kepadamu, bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kami puji dan sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan.
Saudara percayalah bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Terkadang kita harus melewati setiap ujian dan pencobaan, tapi percayalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan, haleluya. Kembali kita bertemu lagi di hadirat Tuhan dalam ibadah minggu untuk kita sekalian, walau baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Allah, saya ajak kita sekalian untuk berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu kami datang ya Bapa, seraya menyampaikan rasa syukur dan limpah terima kasih. Seminggu telah kami lalui dengan baik, tidak kurang satu apapun juga. Kami merasakan pimpinan, lindungan dan berkat-Mu menyertai di sepanjang langkah hidup kami. Saatnya kami memuji membesarkan nama-Mu, saatnya kami mau mendengar sabda-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau kuduskan kami semuanya, agar kami layak untuk menerima firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengar dan melakukan dalam hidup kami. Seraya semua tipu daya dan pekerjaan iblis yang mencoba mengganggu berita firman Allah yang disampaikan dan disiarkan. Saat ini kami tolak ikat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa mujizat Allah menyertai berita firman Allah ini kemanapun orang mendengarnya. Berita ini akan membawa berkat dan mujizat Allah terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Firman Allah pada saat ini terambil dari Kisah Rasul pasal 20 ayat 28. Firman Allah berkata, "Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan
jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, perhatikan dengan baik. Tema kita pada hari ini bicara tentang jemaat Allah. Kenapa terangkat tema ini? Karena kalau ada jemaat Allah, itu artinya ada jemaat iblis. Di dalam Wahyu pada pasal 2 ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi perhatikan dengan baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ada jemaat Allah, ada jemaah iblis. Oleh karena itulah, maka pada hari ini kita mau belajar dengan baik apa bedanya jemaat Allah dan jemaat iblis. Bagaimana cara kita membedakannya? Bagaimana cara kita bisa mengetahuinya? Dari mana kita bisa membedakan ini jemaat Allah atau jemaah iblis? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, yang pasti kita bisa membedakannya dari karakternya. Kita harus lihat karakternya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, orang yang sebagai tanda jemaat Allah itu adalah pertama, Allah itu kasih. Berarti jemaat Allah adalah jemaat yang di dalamnya kasih Allah bekerja. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 berkata demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, perhatikan bahwa kita disebut jemaat Allah atau mengenal Allah apabila di dalam kita itu ada kasih. Yaitu kasih Allah. Allah adalah kasih. Jadi kalau Allah adalah kasih, maka jemaat Allah itu pasti adalah jemaat yang juga memiliki kasih. Itu tanda yang pertama. Di dalam Roma 15 ayat 5 sampai 7 berkata demikian. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 5 jelas berkata semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepadamu. Jadi jemaat Allah itu rukun. Jemaat Allah itu selalu sehati. Satu hati, satu suara. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh terperdaya oleh iblis, di mana kita beribadah, kita berdoa, kita memberi persepuluhan, tetapi kita seringkali berselisih paham satu dengan yang lain. Seringkali terjadi perselisihan, seringkali terjadi pertengkaran mulut. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, sehingga tidak ada hal yang rukun di dalam jemaat itu. Tetapi kita melihat bahwa kalau kita termasuk jemaat Allah, maka pasti rukun satu dengan yang lain. Saya berharap sementara kita menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, mari bersama kita membangun kerukunan
antara satu dengan yang lain sebagai jemaat Allah yang hidup, maka kita akan kelihatan oleh dunia bahwa benar-benar Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sehingga kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang yang melihat dan mereka bisa tertarik untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebaliknya, kalau kita bertengkar, kalau kita saling menggosip satu dengan yang lain, kalau kita tidak saling cocok satu dengan yang lain, kita bukanlah apa-apa. Kita tidak bisa menjadi saksi Allah. Kita tidak bisa menceritakan tentang kebaikan Kristus. Kita sangat tidak mampu untuk memberitakan bahwa Allah itu baik, Allah itu kasih, Allah itu murah. Bapak Ibu sekalian, orang akan melihat keberadaan kita, apa yang kita lakukan dalam hidup ini dari hari lepas hari. Firman Allah berkata demikian, ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hati, satu suara. Betapa indahnya saudaraku, kalau hal ini ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, di gereja penyebar Injil Elusai. Saya berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang rukun dan damai. Sebuah kehidupan yang sehati, satu suara, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga di setiap keluarga masing-masing, di mana saudara beribadah. Setiap keluarga yang membuka siaran ini, mendengar firman Allah ini, biarlah bangun kesehatian, bangun kerukunan dalam keluarga. Jangan terus terjadi perselisihan. Demikian antara suami dan istri, orang tua dan anak. Bangun kerukunan, karena dengan demikian kita bisa memuliakan Allah. Dalam ayat yang ke-7 berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, bicara tentang rukun. Rukun itu adalah baik, rukun itu damai, rukun itu tidak bertengkar. Itulah rukun. Rukun itu bersatu hati, rukun itu bersepakat. Mari kita adakan ini dalam gereja kita. Mari kita bersatu hati, mari kita bersepakat di dalam keluarga rumah tangga kita masing-masing. Bersepakat bersatu hati antara suami dan istri, orang tua dan anak. Firman Allah berkata, di mana ada dua bersepakat, di situ Tuhan menjawab doa. Di mana ada 2-3 orang memanggil nama Tuhan, maka Allah hadir di tengah-tengah mereka. Mari kita menerapkan ayat-ayat firman Allah ini, agar supaya dalam kehidupan setiap kita sebagai jemaat Allah, sungguh boleh nampak di tengah-tengah masyarakat dunia bahwa sungguh Allah ada di tengah-tengah kita. Tetapi kalau kehidupan kita selalu bertengkar, kehidupan kita tidak ada damai, kita tidak ada kesatuan, tidak ada kesepakatan, dunia melihat tidak ada bedanya. Malah mungkin dunia lebih baik daripada gereja. Tetapi kalau di dalam gereja ada damai, kalau di dalam gereja bersatu hati, kalau di dalam gereja bersepakat, kalau di dalam gereja sama sekali tidak ada perselisih pahaman, tidak ada pertengkaran, betapa dunia melihat ini menjadi teladan. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi, hal yang kedua, Allah itu sabar. Jadi jemaat Allah itu harus sabar. Di dalam Yoel 2 ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang. Ia panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Kalau kita bicara tentang sabar,
Kata sabar itu artinya tahan menghadapi pencobaan. Sekali lagi, kata sabar itu artinya tahan menghadapi pencobaan. Jadi kita semua harus belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa dia sabar. Seperti seekor anak domba digiring pada pembantaian. Dia tidak pernah melawan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, sabar itu tahan menghadapi pencobaan. Artinya dia tidak lekas marah, itu sabar. Dia tidak lekas putus asa. Dia tidak lekas patah hati. Itulah orang sabar. Sabar itu juga tenang. Sabar itu juga tidak tergesa-gesa. Itulah sabar. Mari kita belajar sebagai umat Allah. Mari kita belajar dari Allah kita yang sabar. Mari kita belajar dari Allah kita yang tidak tergesa-gesa, yang tidak marah, yang tidak putus asa, yang tidak patah hati. Menghadapi tantangan, menghadapi ujian iman, menghadapi cobaan sebesar apapun, ingatlah kepada Yesus. Dia tahan menanggung semua pencobaan. Minta kekuatan dari Tuhan kita. Pasti karena dia sudah melaluinya, maka dia mampu memberi kekuatan kepada kita untuk kita bisa melewati pencobaan demi pencobaan dalam kondisi sabar. Karena dia sudah menang. Dan kita pasti juga menang. Firman Allah berkata bahkan kita lebih daripada pemenang. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Yang ketiga, Allah itu lemah lembut. Di dalam Matius pada pasal 11 ayat 29 berkata begini. Pikul laku yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Allah itu adalah Allah yang lemah lembut. Maka setiap jemaat Allah haruslah belajar dari Allah. Dia adalah Allah yang sabar. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dan dia adalah Allah yang lemah lembut. Sekali lagi, dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang sabar. Dia adalah Allah yang lemah lembut. Jadi jemaat Allah harus mengikuti kehidupan Allah itu sendiri. Karena itu Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut. Lemah lembut itu adalah baik hati. Lemah lembut itu tidak pemarah. Dia adalah peramah. Itulah orang yang lemah lembut. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Mari kita jangan hanya sekedar beribadah. Tetapi kita kehilangan arti dari ibadah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Orang yang beribadah itu artinya adalah jemaat Allah. Dan jemaat Allah itu harus memiliki karakter Allah dalam hidupnya. Yaitu kasih, sabar, lemah lembut. Ya. Sekali lagi, lemah lembut itu adalah baik hati. Jadi jemaat Allah itu harus baik hati. Jangan kita satu dengan yang lain tidak saling menyapa. Orang yang baik hati itu dia menyapa temannya dengan lemah lembut. Hello, hello itu bukan sekedar, tetapi betul-betul hello itu keluar dari hati nurani yang bersih. Demikian juga dia adalah rendah hati. Jadi baik hati dan peramah. Jemaat Allah itu mesti ramah satu dengan yang lain. Terkadang orang tidak bisa membedakan ini jemaat Tuhan atau bukan. Karena kenapa?
Terkadang jemaat Tuhan ini tidak ada ramah sedikit pun. Hidupnya tegang, sedikit-sedikit marah, mudah tersinggung. Bapak Ibu, mari kita belajar. Dalam keseharian kita, mari kita ikuti teladan-teladan dari Allah yang kita sembah, dari Tuhan kita yang kita kasihi. Mari kita belajar agar kehidupan Kristus benar-benar nampak dalam hidup kita. Rendah hati itu tidak sombong, tidak angkuh. Jadi Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Artinya aku ini baik hati. Aku ini orang yang peramah. Orang meludahi, orang memakotai dia dengan duri, dia tidak pernah balas. Dia tidak sombong, dia tidak angkuh. Maka Tuhan katakan, belajar kepadaku sebagai jemaat Allah. Mari kita belajar kepada Yesus. Dan pada akhirnya, kalau kita sudah ada di dalam kasih-Nya, kalau kita sudah ada dalam keadaan hal sabar, kalau kita dalam kerendahan hati kita, maka kita akan kelihatan segambar dengan Allah. Itulah kehidupan manusia. Harus kembali menjadi segambar dengan penciptanya. Karena kita diciptakan sepeta dan segambar dengan Allah. Apabila 3 hal ini saja kita perhatikan dan kita amalkan dalam hidup kita, maka gambar Allah itu akan nampak dalam kehidupan kita sebagai jemaat Allah. Nah, sekarang kita melihat jemaat iblis. Kalau jemaat iblis sudah pasti segambar dengan iblis. Karena itu perkataannya pun seperti kita pelajari minggu lalu. Perkataannya itu pun perkataan-perkataan yang menyakiti. Bagaimana cara membedakannya? Yaitu dari perkataannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Wahyu pasal 13 ayat 5 kita sudah pelajari minggu lalu, saya bacakan. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, 3,5 tahun. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan mengkemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di dalam. Kata menghujat itu kita sudah pelajari sama dengan mencaci, sama dengan mencela, sama dengan memfitnah. Itulah kata menghujat. Mencaci itulah mengeluarkan perkataan yang tidak sopan. Mari belajar kita satu dengan yang lain. Berkata sopan. Mencaci itu juga sama dengan mencaci maki orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, mengucapkan kata-kata keji, itu namanya mencaci. Mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang kurang adat. Jemaat iblis tingkah lakunya seperti demikian. Mudah tersinggung, mudah naik darah, bahkan selalu suka mencela. Apa itu mencela? Itu mengecam, mengkritik, menghina. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, jemaat iblis itu tandanya suka mengecam, suka mengkritik orang lain. Sementara dia tidak melihat diri sendiri. Suka menghina orang lain sementara dia tidak mengintrospeksi diri sendiri. Itulah jemaat iblis, berbeda jauh. Kalau ini suka mengkritik, suka menghina. Tetapi kalau jemaat Allah, dia rendah hati dan lemah lembut. Kalau jemaat Allah, dia sabar. Kalau jemaat Allah, dia penuh kasih. Tetapi jemaat iblis suka mengecam,
suka mengkritik, suka menghina orang lain. Mari kita introspeksi diri kita. Kita berada di mana? Adakah kita berada di pihak jemaat Allah? Ataukah ternyata setelah kita mengintrospeksi diri kita, kita lebih banyak mengeluarkan kata-kata kecaman. Kita lebih banyak melakukan kata-kata kritikan. Kita lebih banyak melakukan kata-kata hinaan terhadap teman-teman kita. Kalau kita kedapatan seperti demikian, mari kita berubah. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita berubah, keluar dari cengkeraman kejahatan iblis. Setiap orang yang mengatakan perkataan penghinaan kepada rekannya yang lain, sebenarnya tanpa dia sadari, dia berada di dalam cengkeraman setan. Sementara digiring perlahan-lahan untuk mencapai kursi pengadilan, agar supaya mendapatkan hukuman seperti iblis itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat iblis itu juga adalah jemaat yang mudah berkata, kalau ribut suami istri lebih baik kita cerai. Mari kita pisah. Saudara, kata cerai itu sebuah kata yang sangat dibenci oleh Tuhan. Di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 16 dan 17. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaian dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ayat 17 perhatikan dengan baik. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataan. Jadi perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasih, itu bisa menyusahi Tuhan atau bisa membuat Tuhan susah. Dan perkataan itu juga bisa membuat Tuhan bahagia. Kalau perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan dari iblis, perkataan kita rekam dari antikris, lalu kita ucapkan melalui mulut kita, betapa hati Tuhan susah. Tetapi kalau perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang penuh harapan, perkataan yang membangun orang lain, perkataan-perkataan yang menghibur mereka yang susah, perkataan-perkataan yang memberi harapan kepada mereka yang berputus asa, betapa bahagianya hati Tuhan. Dan kalau Anda bisa membahagiakan hati Tuhan seperti Abraham, saudara Bapak Ibu sekalian, ketika Abraham mempersembahkan anaknya, hanya dia ingin membahagiakan hati Allah. Dan saudara lihat apa yang terjadi. Tuhan berkata, aku akan berkati engkau berlimpah-limpah. Dan semua bangsa akan mendapat berkat dari keturunanmu. Kita lihat, ini orang yang bisa membahagiakan Allah. Kalau Anda ingin melihat kelimpahan sorga turun atas engkau, kalau engkau ingin melihat perkara-perkara besar engkau alami dalam hidup, kalau engkau ingin melihat hal-hal yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, bahagiakanlah hati Tuhan. Senangkanlah hati Tuhan. Dengan apa? Dengan perkataan-perkataan kita yang bisa membangun orang yang lemah, yang bisa menghibur orang yang susah, yang bisa memberi pengharapan kepada mereka yang sudah putus asa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kalau ini yang kita lakukan, hati Allah berbahagia, maka Tuhan akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya ke atas kita. Saudara-saudara sekalian, tindakan dan perkataan kita harus sama di hadirat Allah. Firman Tuhan berkata, kamu menyusahi Tuhan dengan perkataan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menyusahi Dia.
dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Karena orang-orang yang demikian ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang menyusahkan Tuhan dengan perkataan-perkataan tidak akan lepas dari penghukuman Allah. Oleh sebab itu mari setiap kita mulai mengontrol perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Mari kita mengucapkan kata-kata yang membahagiakan Allah, yaitu lewat puji-pujian kita. Perkataan yang bisa menyanjung Allah. Perkataan-perkataan yang bisa meninggikan nama Tuhan. Biarlah itu keluar dari mulut kita sebagai jemaat Allah yang hidup. Jadi kita perhatikan, orang-orang yang selalu berkata cerai tanpa disadari, sekali lagi saya katakan, sebenarnya ia berada dalam cengkeraman iblis. Sebab apa? Sebab iblis selalu melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Yang dilarang dia lakukan. Itulah tanda bahwa orang ini ada dalam cengkeraman iblis. Maka pada akhirnya dia akan menjadi segambar dengan iblis. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Dan marilah kita berikan perkataan-perkataan yang membangun untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga janji-janji Tuhan yang besar akan kita alami dalam hidup kita. Biarlah tindakan dan perkataan kita itu seirama di hadapan Allah. Maka keberkatan Allah akan turun atas kita. Karena kalau perkataan dan tindakan kita mulai seirama memuliakan Allah, maka kita menjadi segambar dengan Allah. Kalau kita sudah menjadi segambar dengan Allah, Allah tidak pernah menahan apapun. Semua kebutuhan yang kita butuhkan pasti akan dilimpahi oleh Allah. Seperti Abraham, ketika dia telah menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan berkata, Abraham, aku berkati engkau berlimpah-limpah, dan seluruh dunia akan diberkati karena engkau. Jadi Anda akan menjadi penentu betapa berbahagia hidup ini. Kalau kita menjadi segambar dengan Allah, dengan tingkah laku kita dan tutur kata kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya sampaikan di sini firman Allah untuk kita semua. Biarlah setiap pribadi kita sungguh-sungguh menghayati kebenaran ini dan mengamalkan dalam hidup kita. Bagi saudara-saudara yang lebih banyak mengeluarkan kata-kata yang negatif, mari saatnya masih ada kesempatan kembali kepada Tuhan. Masuk dalam kebenaran Allah dan berbicaralah tentang hal yang baik supaya hati Tuhan berbahagia. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, dan untuk kelanjutan pelajaran tentang akhir zaman, saya akan usahakan untuk kita pindahkan ke hari Selasa. Karena hari Minggu kita akan lebih banyak menyampaikan firman Allah tentang kebutuhan-kebutuhan jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, jadi sekali lagi pengajaran tentang akhir zaman kita usahakan dipindah pada hari Selasa doa malam. Karena doa malam kita akan adakan setelah berlalu bulan ini, mungkin bulan Agustus. Doa malam kita sudah mulai bisa adakan. Dan khusus doa malam untuk sementara kita akan membahas pengajaran tentang akhir zaman. Jadi Bapak Ibu yang merindu pengajaran ini supaya meluangkan waktu untuk setiap hari Selasa, kita akan membahas pengajaran akhir zaman. Melalui petajaman mengenai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Baik, saya kira itu saja. Tuhan memberkati, kita berdoa. Maha besar Bapa Surgawi,
Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih buat waktu pada saat ini Engkau percayakan kepada kami. Dan biarlah Engkau sertai dan pimpin umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang masih beribadah di rumah masing-masing. Dan kemanapun berita firman Allah ini Tuhan dibuka, didengar oleh setiap umat-Mu. Biarlah semua orang yang mendengar berita ini diberkati oleh Tuhan. Dan kami semua condong untuk berbicara menyenangkan hati Allah, tidak menyusahi hati Tuhan. Ampunilah segala kekurangan kami dalam tutur kata kami. Ampuni setiap kata-kata yang negatif. Ampuni kami dan kuatkan kami Tuhan, agar supaya kami bisa hidup di dalam kebenaran sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Kami tetap berdoa untuk bangsa kami. Kami tetap serahkan kepadamu Tuhan. Karena kami percaya hanya pertolongan Tuhanlah bisa menolong bangsa ini keluar dari ancaman virus yang membahayakan ini. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden, para menteri, demikian pemerintah pusat sampai daerah. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, kesepakatan dalam menangani keadaan yang terjadi di negeri kami ini. Para dokter, para suster, para relawan kesehatan, kami bawa semua di hadirat-Mu. Lindungi sertai pimpin mereka. Kami berdoa untuk keluarga duka oleh karena terserang virus corona sehingga anggota keluarganya harus meninggal. Bapa, Engkau berikan kekuatan, berikan penghiburan kepada mereka semua. Bangkitkan pengharapan mereka akan hidup ini bahwa Tuhan selalu beserta. Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih, mari kita terima berkat. Maka sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dari Yesus Kristus Gembala Agung, Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian, serta kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus, memimpin dan menyertai kita semua, mulai saat ini seterusnya, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkatinya rumah tanggamu masing-masing. Diberkatinya semua mata pencaharianmu. Diberkatinya segala usahamu. Diberkatinya engkau kemanapun pergi. Tuhan menyertai engkau. Menjaga, melindungi engkau. Meluputkan engkau dari segala malapetaka maut. Dan menghindarkan engkau dari segala kecelakaan. Tuhan Yesus berjanji tetap menyertai kita sampai kesudahan alam. Maka segala berkat yang berlimpah dari Bapa Surgawi turun atas kita semua dalam segala kelimpahannya, terjadi dalam setiap kehidupan rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencaharianmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita selesai.